Baik, salam Bapak Ibu, saudara-saudara, saudara seiman dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Jerry Adu, dalam program ilustrasi khotbah Kristen lucu dan kocak. Bagi saudara-saudara yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik like channel saya dan share ke teman-teman agar video ini dapat berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun mereka berada. Karena itu sekali lagi saya menyampaikan salam kenal dan juga doa saya saudara-saudara selalu sehat, diberkati Tuhan selalu. Nah, Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, tema atau judul kita hari ini adalah tikus kuliah ambil jurusan penerbangan. Jadi kita akan belajar atau firman Tuhan atau tema atau ilustrasi ini dengan judul tikus kuliah ambil jurusan penerbangan. Saudara, apa yang kita bisa belajar dari judul ini? Jadi begini, ada sebuah cerita pada suatu hari ada seorang ibu bersama anaknya dari bangsa tikus yang sedang asik-asik mengobrol di atas selokan. Ya, dasar tikus hidupnya di selokan tentunya. Tak lama kemudian tiba-tiba seekor kelelawar lewat, saudara. Kelelawar terbang di atas mereka. Kita tahu kelelawar kan wajahnya seperti tikus. Hanya bedanya tikus ada di tanah atau di darat, sedangkan kelelawar bisa terbang. Padahal berwajah sama, tikus. Nah, lalu ketika anak tikus ini bermain, dia lihat ke atas. Ada satu bangsa yang mirip mereka. Wajahnya sama, badannya sama, kakinya mirip. Tetapi kenapa dia bisa terbang? Jadi anak tikus ini bilang sama ibunya, "Bu, yang tadi lewat di atas kita itu apa ya?" Jadi ibu tikus ini berkata, "Oh, yang tadi itu namanya kelelawar." Lalu anak tikus itu berkata, "Tapi Bu, kok mukanya mirip kita ya?" Ibunya bilang, "Ya, mukanya memang mirip kita. Dia juga termasuk sebangsa kita. Wajahnya, moncongnya, mulutnya, telinganya mirip kita. Cuma perbedaannya di sini, yaitu waktu kuliah kelelawar itu dia ambil jurusan penerbangan." Saudara, jadi akhirnya ibu tikus bilang kepada anak tikus, "Kita ini sama, hanya ibu ambil beda jurusan saja. Dia ambil penerbangan, ibunya hanya ambil pertanian." Saudaraku yang diberkati Tuhan, dari ilustrasi ini, inti yang dapat kita tarik sebagai pelajaran adalah sama-sama berwajah tikus, sama-sama dari bangsa tikus, bertubuh tikus, namun satu bisa terbang, satu tidak bisa terbang. Demikian dengan kita orang percaya. Ada begitu banyak yang menyebut dia anak Tuhan, anak raja di atas segala raja. Tapi satu mempercayai bahwa Tuhan kita maha besar, Tuhan kita maha dahsyat. Kalau dia maha dahsyat, dia luar biasa, dia punya rencana yang luar biasa. Namun sebagian orang percaya bahwa Allah kita luar biasa, Allah kita dahsyat, Allah kita ajaib, Allah kita perkasa dan besar. Tapi tidak meyakini bahwa Allah kita yang besar itu mampu mengerjakan sesuatu yang besar di dalam hidup kita. Itulah perbedaan antara tikus dan kelelawar. Antara orang yang percaya pada Allah yang besar dan juga kepada dia yang sekedar menjadi Kristen, namun tidak percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah dia menjadi orang-orang yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya teringat dari ayat ini atau dari cerita tadi bahwa ada yang tidak bisa terbang, ada yang bisa terbang. Ada yang diangkat Tuhan, ada yang biasa-biasa. Ada yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, ada yang biasa-biasa. Ada yang percaya bahwa Tuhan merancang sesuatu yang hebat di dalam hidupnya. Ada yang sekali lagi mereka tidak percaya. Nah, saya teringat satu ayat firman Tuhan bahwa Yesaya 40 ayat 31 berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali." Sekali lagi, mereka seumpama apa? Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita digambarkan sebagai umatnya seperti burung Raja Wali yang terbang naik tinggi. Pertanyaannya, mengapa Alkitab atau Tuhan menyamakan kita dengan Raja Wali? Mengapa tidak disamakan kita dengan ayam? Mengapa disamakan seperti Raja Wali yang bisa terbang tinggi? Saudara-saudara, apa perbedaan Raja Wali dan ayam? Sebagaimana tikus dan kelelawar. Tikus berwajah sama, mirip, tapi dia tidak bisa terbang tinggi. Kelelawar, walaupun dia wajah tikus, tapi dia punya sayap yang membuat dia bisa terbang kemana-mana, terbang tinggi. Demikian juga ayam dan Raja Wali. Ayam mungkin agak mirip, memiliki kemiripan sedikit, tetapi walaupun tidak mirip sama sekali, tetapi ayam hanya bisa berjalan kalaupun dia terbang hanya dekat sekali, tapi Raja Wali bisa terbang naik tinggi. Nah, sekali lagi, mengapa Tuhan menyamakan kita dengan Raja Wali? Para ahli mengatakan bahwa Raja Wali itu membutuhkan tenaga yang sangat besar untuk mengepakkan sayapnya. Karena sayapnya itu relatif sungguh-sungguh amat besar dan amat berat. Jadi kalau Raja Wali hanya menggunakan sayapnya untuk mengepakkan sayap sehingga dia bisa terbang, dia bisa kelelahan. Yang diperlukan oleh Raja Wali bukan kepak sayapnya saja, tapi yang diperlukan adalah angin dan badai yang besar atau angin yang besar. Nah, kalau angin ini ada, baru Raja Wali berani terbang. Saudara-saudara, mental Raja Wali berbeda dengan mental ayam. Mental ayam mungkin lihat badai, lihat angin, lari. Tapi bagi Raja Wali, badai atau angin khususnya yang kencang, itu adalah cara dia untuk bisa terbang tinggi. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi, saya mau ingatkan kepada kita, mengapa kita ini ada perbedaan. Sama-sama satu gereja, sama-sama orang Kristen, namun satu bagaikan Raja Wali, satu bagaikan ayam, satu bagaikan kelelawar, satu bagaikan tikus. Satu bisa terbang, satu tak bisa terbang. Apa artinya? Ada begitu banyak anak-anak Tuhan satu gereja, tapi satu mempercayai bahwa di dalam tangan Tuhan dia kuat menghadapi badai bagaikan Raja Wali. Semakin angin kuat menghantam dia, itu adalah kesempatan untuk dia terbang tinggi. Namun sebagian anak Tuhan seperti tikus, pada waktu angin dan badai mereka bersembunyi. Mereka tak mampu untuk menghadapi angin dan badai. Tapi bagi orang-orang percaya menanti-nanti Tuhan, Alkitab bilang kita bagaikan Raja Wali yang naik terbang tinggi. Jadi badai, persoalan itu bukan untuk menghancurkan kita. Kalau badai di dalam dunia secara fisik menghantam rumah-rumah, menghantam satu negara dan memporak-porandakan dan menghancurkannya. Tapi bagi orang percaya, badai itu seperti Raja Wali, angin itu seperti Raja Wali. Hanya merupakan cara Tuhan untuk kita bisa naik terbang lebih tinggi. Memiliki kesempatan untuk bisa terbang lebih tinggi, meraih masa depan yang lebih luar biasa. Jadi badai persoalan bukan lagi dilihat sebagai persoalan, tapi itu adalah cara Tuhan untuk memberi kita kesempatan naik terbang tinggi. Nah, saudara-saudara, ada begitu banyak anak Tuhan yang mau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada begitu banyak hamba Tuhan yang mau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi takut angin, takut persoalan, takut tantangan. Padahal tantanganlah yang membuat kita akan naik terbang tinggi. Padahal persoalanlah yang membuat kita bertumbuh dan makin naik lebih tinggi lagi. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mereka yang punya mental Raja Wali yang bisa naik terbang tinggi. Mereka yang punya mental Raja Wali yang akan melihat masa depan yang lebih luar biasa. Tapi mereka yang bermental tikus akan tetap sama-sama dan sama, dan mereka tidak bisa naik terbang tinggi. Saudara-saudaraku yang kedua, Alkitab menggambarkan Raja Wali sebagai bentuk atau lambang dari harapan sekaligus inspirasi bagi kita. Raja Wali menggambarkan sebuah inspirasi dan sekaligus sebuah harapan. Mazmur pasal yang ke-103 ayat 5 berkata, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saya ulangi lagi, Mazmur 103 ayat yang ke-5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru
seperti Raja Wali. Saudara-saudara, Raja Wali itu bukan hanya bisa terbang. Beda dengan ayam, Raja Wali bukan hanya bisa terbang, tapi pertama, dia mampu menantang matahari. Saudara-saudara, untuk melatih matanya tajam, dia harus terbang menuju matahari. Semakin dia bisa menantang matahari, maka dia akan bisa, matanya akan lebih tajam. Saudara-saudaraku, dalam menantang badai hidup, persoalan hidup, kita harus punya mata yang tajam untuk melihat bahwa matahari bukan menjadi penghalang, tapi matahari hanya merupakan cara untuk melepaskan seluruh penutup-penutup mata Raja Wali untuk bisa melihat lebih jauh. Hari-hari ini Tuhan izinkan masalah, tantangan hidup untuk kita punya mata iman bahwa Tuhan pakai cara-cara itu untuk membuat kita makin lebih dewasa. Makin melihat persoalan bukan sebagai persoalan yang bisa kita salahkan Tuhan. Maksudnya begini, ketika saudara persoalan, jangan seperti seperti istri Ayub yang menyalahkan Tuhan. Tapi jadilah seperti Ayub, pada waktu dia ada dalam persoalan, matanya seolah-olah buta karena anaknya mati, binatang-binatang dan usahanya gagal. Tapi dia punya mata yang tajam. Dia bilang, Tuhanku tak pernah gagal. Dan saya percaya bahwa dia punya mata yang tajam untuk melihat bahwa di balik persoalan ada pelangi, di balik persoalan ada mujizat, di balik persoalan ada berkat yang menantinya. Yang kedua, bukan hanya Raja Wali mampu menantang matahari, Raja Wali mampu menantang angin dan badai. Semakin angin besar, Raja Wali punya kesempatan untuk terbang tinggi. Semakin Anda dapat tantangan, semakin Anda dapat persoalan, milikilah mental Raja Wali yang berkata, oh ini kesempatan untuk saya bisa lebih mudah terbang. Bayangkan kalau dia harus menggunakan sayapnya untuk terbang, maka dia akan lelah, kata Alkitab dalam Yesaya 40 ayat 31. Tapi dia cukup membuka sayapnya dan anginlah yang akan membawanya. Saya percaya seperti Yusuf, badai-badai, angin-angin yang menghantam Yusuf yang muda itu pada waktu dia menyampaikan mimpinya, dan kita tahu bahwa akhirnya dia dibuang ke sumur, dia dijual ke orang atau dia jual oleh saudara-saudaranya sampai di Mesir. Dia diisukan bahwa dia ingin memperkosa istri Potifar dan akhirnya dia masuk penjara. Tapi kita tahu bahwa Yusuf selalu berkata begini, engkau mereka-reka yang jahat, tapi aku percaya Tuhan mereka-reka yang baik. Jadi saudara-saudara, persoalan, badai, tantangan bukan membuat Anda lesu, bukan membuat Anda akhirnya menyalahkan diri atau menyalahkan situasi, lalu pergi meninggalkan Tuhan dengan kehilangan harapan karena saudara berpikir ikut Tuhan juga banyak tantangan, banyak persoalan. Tapi belajarlah memiliki mental Raja Wali yang selalu ingin melihat badai itu sebagai sebuah kesempatan. Seperti Yusuf, dia percaya itu hanya tangga-tangga yang Tuhan izinkan untuk dia menjadi orang luar biasa di Mesir. Saya percaya kalau Tuhan izinkan badai, tantangan, itu merupakan angin yang Tuhan izinkan supaya Anda seperti Raja Wali yang bukan semakin turun, tapi semakin terbang naik tinggi. Saya tidak tahu apa yang kau hadapi, tapi teruslah belajar sabar dan menanti maksud Tuhan di dalam doa dan dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya engkau akan melihat perkara luar biasa. Dan yang terakhir, yang saya mau sampaikan, apa yang kita bisa belajar dari Raja Wali. Sesuatu yang kelebihan daripada Raja Wali adalah dia mampu melihat apa yang tak dapat dilihat oleh manusia sekalipun. Menurut beberapa pakar bahwa Raja Wali itu ketika dia terbang tinggi, saudara, dia bisa melihat ke bawah, bahkan ke dalam air laut sekalipun ada ikan, sehingga dia bisa terbang untuk mengambil ikan yang ada di dalam air laut yang mungkin tak terlihat oleh manusia, apalagi dari ketinggian. Bukan hanya itu, dia dapat melihat anak ayam yang kecil di bawah sana, saudara-saudara, dan dia turun, dia tangkap itu pasti pas. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pelajaran yang terakhir, mengapa hidup kita tidak boleh seperti tikus, tapi seperti kelelawar yang bisa terbang tinggi? Mengapa kita tidak boleh seperti ayam, mental ayam, tapi seperti Raja Wali? Karena hanya Raja Wali yang bisa melihat tajam ke depan, melihat pada apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Saudara-saudara, percayalah, orang yang berharap Tuhan, pada waktu orang lain ada dalam persoalan mereka menjadi buta, tidak bisa melihat masa depan, orang-orang percaya, orang-orang yang luar biasa memiliki mata yang tajam, yaitu mata yang meyakini bahwa di balik persoalan ada berkat, di balik sebuah tantangan ada rencana Tuhan yang ingin dinyatakan dalam hidupnya.
Karena itu saudara-saudara, biar cerita ini menjadi berkat bagi kita. Dan saya ingatkan saudara, kalau saudara diberkati, jangan lupa klik like, share, dan komen. Dan jangan lupa, paling penting adalah tekan tombol subscribe, bunyikan loncengnya agar saudara mendapatkan video-video terbaru dari kami. Tuhan Yesus memberkati. God bless you, sampai jumpa lagi. Saya Pendeta Jerry Adu dari Kota Kupang. Akhirnya berdoa supaya saudara semakin hari semakin luar biasa di tangan Tuhan. God bless you, Tuhan memberkati. Haleluya.